Kasih Tuhan, Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus baik kepada kita semua, amin. Selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dalam kehidupan kita. Wow, luar biasa kebaikan Tuhan atas kita, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Hari ini siap belajar firman Tuhan, amin. Jadi saya baru kalau firman Tuhan ini bukan hanya diberitakan, tetapi harus diajarkan. Jadi Bapak Ibu harus sama-sama menempatkan diri sama seperti murid yang sedang mendengarkan gurunya. Jadi kalau Bapak Ibu hanya sambil lalu, maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena saya lebih dalam lagi dalam 2025 ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya tidak terlalu banyak ayat, tidak banyak atraksi. Cuman saya kepingin Bapak Ibu mendengar, meresapi, memahami, pulang, mengerti dan melakukannya. Sudah nggak ada zamannya kita dengar sambil lalu. Sekarang zamannya kita dengar, kita resapi firman Tuhan, pulang kita melakukannya. Bulan ini kita akan berbicara tentang hidup dalam janji Allah dan berjalan dalam kebenarannya. Karena sadar atau tidak sadar, hidup kita itu ada dalam janji Allah. Allah yang sudah berjanji dan menggenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat Tuhan Yesus naik ke surga, dia berkata bahwa ada Roh Kudus yang turun menyertai dan menolong kita. Ini masalahnya. Apakah kita sudah merasakan Roh Kudus? Apakah kita sudah sadar bahwa Roh Kudus itu menyertai dan menolong kita? Atau selama ini kita hanya lalu begitu saja? Karena kesibukan, apapun kesibukan Bapak Ibu dan saya akhir-akhir ini cukup sibuk karena harus menyelesaikan detik-detik terakhir. Puji Tuhan sudah kelihatan mata Bapak Ibu. Saya Juni di wisuda sepertinya Bapak Ibu. Karena sudah diterima disertasi saya dan tinggal ujian terakhir untuk penyocokan saja. Saya makin sibuk, tapi saya merenungkan dalam kesibukan saya, dalam kesibukan Bapak Ibu, apakah kita merasakan bahwa Roh Kudus itu selalu bersama dengan kita? Atau kita hanya taruh Roh Kudus itu di belakang tanpa kita melibatkan Dia? Karena Yesus berkata bahwa aku akan mengirim, aku akan mengutus apa? Ya apaan ya? Roh penolong. Dan pasti menolong kita. Baik Allah Bapa, Allah Anak, ataupun Allah Roh itu adalah sama. Saat kita beriman kepada Bapa, kita juga beriman kepada Anak. Saat kita beriman kepada Bapa dan kepada Anak, kita juga beriman kepada Allah Roh Kudus, amin. Karena ketiganya ini esa dan satu hakikat, tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena dari awal, karena dari semula ya satu seperti itu. Nah, selama kita hidup dalam dunia ini, Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan bahwa Roh Kudus itu yang turun kepada kita akan menyertai dan menolong kita di setiap langkah. Jadi perjalanan kita kemanapun Tuhan menyertai kita melalui Roh Kudusnya. Dan setiap aspek apapun itu, namanya aspek itu berbagai sisi. Sisi ekonomi, apalagi kesehatan, betul ya? Sisi-sisi yang lain, Roh Kudus menyertai dan menolong. Karena itu janjinya. Dia berjanji, Dia pasti menepati. Jadi kita itu butuh Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah janji dari Anak Allah bernama Yesus yang diberikan kepada kita untuk menolong kita. Amin. Jadi kita harus dengan sadar memahami bahwa Roh itu selalu bersama dengan kita. Karena sesuai dengan tema ini, hidup dalam janji Allah. Artinya, percaya bahwa setiap firman Allah yang diucapkan di dalam Alkitab adalah kebenaran yang pasti digenapi. Pasti.
dan sudah digenapi. Tinggal satu saja, nanti kita mati hidup kekal. Tinggal itu doang. Ada 4 janji, janji keselamatan, janji pengampunan dosa, terus janji Roh Kudus. Yang terakhir itu janji hidup kekal. Kita terima sekarang, tapi nanti wujudnya saat kita mati. Pak, sudah terima belum kehidupan kekal? Sudah. Contoh, Bapak Ibu yang pernah beli mobil baru, kalau sepeda biasanya, sepeda juga sih ya. Kalau beli mobil atau motor baru ya, Bapak Ibu datang ke dealer, terus Bapak Ibu tanya berapa harga mobilnya, berapa harga motornya, terus dealer berkata sekian, Bapak Ibu langsung transfer atau bawa tunai, sesuai dengan nominalnya. Saya mau tanya, apakah detik itu Bapak Ibu pulang bawa mobil atau motor? Enggak. Oke. Enggak kan ya, HT-nya dimatikan aja ya, HT. Seluruh HT dimatikan. Oke. Apakah Bapak Ibu membawa motor atau mobil detik itu pada saat Bapak Ibu membelinya? Kira-kira bawa enggak Bapak Ibu? Enggak. Misalnya nih, Pak Jerry beli mobil baru, amin. Ya. Berapa harganya? 300 juta. Pak Jerry transfer, dong. Terus Pak Jerry pulang. Loh, kok aku nggak dibawain mobil? Kira-kira apa yang dibawain Pak Jerry? Dari dealer ke Pak Jerry apa yang dibawakan? Surat atau kwitansi. Kwitansi ini mobil apa bukan? Bukan. Kwitansi ini berharga enggak kira-kira? Kenapa berharga? Hah? Kertas satu ini mahal, betul ya? Ada tulisan 300 juta dan ada tulisan namanya Pak Jerry, betul? Tapi ini bukan mobil. Pertanyaan saya, apakah Pak Jerry sudah memiliki mobil? Sudah. Tapi wujudnya belum datang. Kapan datangnya? Ya nanti kalau sudah dikirim. Tapi Pak Jerry datang ke rumah, ngomong sama Toti, ngomong sama Bu Waryati, aku tas tuku motor. Bu Waryati ngomong, goroh, bohong, endi, wong sampean pulang bawa sepeda. Loh, aku tas tuku mobil, aku baru tuku mobil, iki lo kertasnya. Wadah, mau kertas doa jare mobil, nggak percaya dia. Padahal ini kertasnya, kwitansinya itu beneran wujudnya nanti mobil. Sama dengan kita sudah terima kehidupan kekal enggak? Sudah. Penyataannya kapan? Saat kita mati. Ntar. Jadi keselamatan kita sudah terima, pengampunan dosa kita terima, penggenapan Roh Kudus sudah kita terima, hidup kekal kita sudah terima, tapi kehidupan kekal nanti setelah kita mati. Janjinya tidak berubah dan berlaku bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Setiap firman Tuhan ini memiliki tujuan dan pasti digenapi. Janji Allah yang diteguhkan di dalam Tuhan Yesus Kristus diteruskan oleh karya Roh Kudus dalam hidup kita sampai sekarang. Janji Allah memang tidak langsung terlihat, tetapi harus kita pegang dengan iman. Sama-sama katakan, kita pegang dengan iman. Bu Waryati nggak percaya kalau satu lembar tadi adalah bentuk mobil. Penyataan mobil, betul? Karena Bu Waryati bilang, kalau memang beli mobil baru harus ada wujudnya. Tapi Pak Jerry mengatakan, Mitun, oh bukan ya, Mami ya, iki asli mobil, percaya sampai aku. Bu Waryati ngeyel, tulisan gini sampai ya iso mengada. Ngada. Padahal kwitansi ini adalah sebagai bentuk salah satu wadah bahwa Pak Jerry sudah mendapatkan mobil dan beli mobil. Sama dengan iman. Janji Allah mungkin kita tidak lihat secara langsung, tapi itu harus tetap kita pegang dengan iman. Karena iman adalah wadah. Di Ibrani 11 ayat pertama dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau Bapak Ibu tidak punya iman, tidak punya wadah, maka Bapak Ibu tidak akan menerima apa-apa dari janji Tuhan. Betul?
Coba tangannya gini semua. Kalau saya kasih sesuatu bisa menerima enggak? Bisa. Coba diturunkan tangannya. Kalau saya kasih sesuatu bisa terima enggak? Nggak bisa. Itu iman. Iman itu wadah. Sama-sama katakan iman itu wadah. Kita memiliki iman itu wadah daripada penggenapan janji Tuhan. Amin. Kalau kita tidak memiliki iman, kita tidak akan menerima apa-apa. Dan orang di luar sana yang tidak memiliki iman, mereka tidak akan menerima janji Tuhan. Tapi kita yang memiliki iman, kita menerima janji Tuhan. Yang kedua, berjalan dalam kebenarannya. Ini berarti bahwa mewujudkan iman kita dengan cara hidup benar. Jadi iman yang adalah wadah tadi yang diisi dengan firman Tuhan, dengan segala sesuatu yang daripada Tuhan, kita dengar, kita lihat, kita pikirkan, mulai kita praktekkan, kita wujudkan sesuai dengan standar yang kita terima tadi. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya enggak buat apa-apa ya. Enggak ada sini. Cebok, tahu cebok ya? Apa ya? Gayung. Gayung seharusnya diisi apa? Air untuk apa? Mandi. Pernah enggak Bapak Ibu buat cebok atau gayungnya diisi sabun di situ? Ya, diisi odol ya, diisi sikat gigi ya. Apakah seharusnya gayung tersebut diisi oleh barang-barang itu? Enggak. Gayung itu diperuntukkan untuk nyebok air dan untuk mandi. Tapi gayung itu bisa diisi oleh apapun. Hidup kita adalah wadah. Iman kita juga wadah. Tergantung Bapak Ibu mau ngisi wadah ini hidup ini dengan apa. Kalau Anda mau ngisi dengan duniawi, ya outputnya pasti duniawi. Tapi kalau engkau mengisi dengan kebenaran firman Tuhan, outputnya hasilnya pasti kebenaran firman Tuhan. Semua tergantung kita. Ini wadah kita. Anak kita, dia juga wadah. Kita mau kasih apa dia? Sukses, sukses, hidup kaya, sukses diberkati, hidup kaya. Terus dia akan wadahnya seperti itu. Gimana caranya cari uang? Dengan segala cara. Tapi kalau anak kita dikasih tahu, setia kepada Tuhan, mulai rajin berdoa, ikuti Tuhan, menyembah Tuhan, melayani Tuhan, maka hidupnya akan diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Tergantung. Berjalan dalam kebenarannya juga berarti menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bukan di-adjust. Yang bertentangan bukan dimasuk-masukkan, disusup-susupkan. Kan gono ayate. Kan gak sesuai dengan konteks sekarang. Nggak ada. Rokok nggak ada, pornografi nggak ada, terus trading nggak ada, main game nggak ada. Mana ada ayatnya? Bukan seperti itu. Kalau engkau mengisi hidupmu, wadahmu dengan hal duniawi yang tidak sesuai dan bertentangan dengan firman Tuhan, maka engkau akan menghasilkan sesuatu seperti apa yang kau isi itu. Arti lain dari berjalan dalam kebenarannya adalah mengikuti perintah atau hukum Tuhan. Sama-sama katakan mengikuti perintah atau hukum Tuhan. Yang mana saya artikan ini sebagai sistem. Sama-sama katakan sistem. Takut akan Tuhan, satu sisi dia itu Allah yang adil, tapi satu sisi dia Allah yang maha kasih. Tetapi dia punya sistem, hukum, rules, peringatan atau peraturan. Kita takut akan Tuhan bukan mundur, terus gak mau ketemu, tapi kita takut akan sistem yang sudah ada. Ada hukumnya. Salah satunya tabur tuai. Betul enggak? Contoh gampang saja hidup ini. Gampang tuh selalu pakai hidup kita kok. Kalau Bapak Ibu banyak makan, otomatis Bapak Ibu akan ngapain? Terjadi apa? Pembengkakan tubuh, betul? Kalau Bapak Ibu kurang makan, yang terjadi apa Bapak Ibu? Kurus. Itu udah sistem ini, nggak bisa diapa-apain. Jadi ada orang yang makannya banyak, tapi memang dia kurus. Itu cacingan Bapak Ibu. Karena dia nggak olahraga. Dia nggak olahraga. Kalau Viko mau makannya sedikit sekali. Saya 5 kalinya Viko, 1 kali makannya Viko, saya 5 kali itu. Tuh 2, 3, 4, 5 dicampur itu ya.
Tapi ada orang yang makannya banyak tapi tetap kurus, nggak olahraga. Jangan-jangan kalau nggak cacingan, gula. Sistem tubuhnya yang sudah bergerak di situ. Tuhan memiliki sistem, peraturan dan hukum. Untuk lebih mengerti firman Tuhan ini, saya masukkan konteksnya. Saya ambil dari konteks firman Tuhan. Ingat ya, jangan suka kontennya, tapi sukalah konteksnya. Anak milenial, Gen Z, Gen Alpha denger ini. Jangan ngejar konten, kejar konteks. Banyak pendeta pembicara ngejar konten, lupa konteks. Kita akan bicara tentang konteks dari firman Tuhan ini. 2 Petrus 1, ini kurang, ayat 3 dan 4 seharusnya. Saya salah ini ya. Ayat 3 dan 4, kita baca sama-sama. 2, 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita apa? Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ini ayat kita sama-sama 2, 3. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Karena kuasa ilahinya, karena dengan jalan itu kuasa ilahi Tuhan, kita dianugerahi segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Karena dengan jalan itu, atau arti yang lain kuasa ilahi, ini berarti bahwa Allah memberikan anugerah kepada orang percaya untuk dapat hidup saleh. Saya dan Bapak Ibu ini bisa hidup saleh karena anugerah Tuhan. Kita bisa mengambil kodrat ilahi karena anugerah Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita seperti itu Pak? Bisa seperti itu? Ada jawabannya tadi di ayat yang tadi Bapak Ibu. Yaitu dengan cara mengenal Dia. Sama-sama katakan mengenal Dia. Bapak Ibu mungkin banyak kenal orang. Tahu orang. Tapi enggak banyak yang dikenal. Tahu Pak Riko? Tahu Pak Riko, tahu. Itu kan yang dari GBT itu loh, Duren Sewu. Sing lemu ireng iku sih pendetoe. Sing keras iku sih. Nah, tahu dia. Tapi enggak kenal saya. Kalau dia kenal saya, tahu Pak Riko kan? Tahu lah. Nomor WA-nya ada, sering WA-an. Ternyata dia baik. Wah, gitu. Kenal itu ada hubungan. Tahu belum tentu ada hubungan. Betul enggak Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu Mike Tyson? Tahu. Tahu Pak Prabowo? Kenal Pak Prabowo? Enggak ada hubungan. Kalau orang tahu belum tentu ada hubungan, tapi kalau orang kenal pasti ada hubungan. Minimal sekali atau 2 kali ngobrol. Dan cukup panjang ngobrolnya, bukan cuma halo nama saya ini udah cukup selesai. Kita harus punya nomor WA-nya, tanya gimana kabarnya dan lain-lain. Mengenal itu ada hubungan, mengenal itu juga ada komunikasi. Mengenal itu artinya tahu lebih dalam, bukan hanya di luaran saja atau apa kata orang. Karena mengenal itu mengalami secara pribadi. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Itu artinya mengalami secara pribadi. Ayub berkata, bukan hanya dari orang saja aku tahu, tapi aku sekarang mengalami. Selama ini Bapak Ibu kenal Yesus atau mengalami? Kalau kenal Yesus, bukan tahu Yesus, selama ini Bapak Ibu mengenal atau hanya mengetahui? Kalau Bapak Ibu kenal Yesus pasti mengalami. Kalau Bapak Ibu kenal Yesus pasti ada komunikasi. Kalau Bapak Ibu mengenal Yesus pasti ada hubungan. Amin. Karena orang yang cukup tahu Yesus, nggak mungkin dia berdoa. Banyak nggak orang yang tahu Yesus?
Banyak. Tetangga kita tahu Yesus enggak? Tahu. Oh, Yesus yang mati di petenteng loh. Loh, mereka tahu. Bener enggak kira-kira omongannya gitu? Oh, itu nabi palsu itu. Oh, mereka tahu. Tapi mereka kenal kira-kira? Tahu saja, mereka enggak kenal. Masalahnya anak Tuhan. Tahu apa kenal? Ngomongnya kenal tapi hanya tahu. Enggak kenal, enggak mengalami, enggak ada hubungan, enggak ada komunikasi. Jadi kita lihat sama-sama, dengan kuasa ilahi dan pengenalan kita akan Tuhan, membuat kita bisa memilih dan memutuskan mana yang akan kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita ucapkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita perbuat. Dengan kuasa ilahi, anugerah Tuhan, dan dengan pengenalan kita akan Tuhan, kita akan dituntun untuk memutuskan, memilih, memutuskan apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita ucapkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita perbuat. Jika Bapak Ibu melihat gambar ini, ada tubuh, merah tubuh, kuning roh, biru jiwa. Tubuh, jiwa, dan roh. Maka jiwa ini diisi dengan firman Tuhan karena pengenalan akan Dia, maka kita akan melangkahkan jiwa kita untuk lebih ke spirit, bukan ke body. Jiwa itu di tengah-tengah. Kepingin itu jiwa enggak? Jiwa. Makan, tubuh, betul? Kepingin melihat jiwa, baru melihat apa, barangnya apa, kontennya apa, ini baru tubuh. Jiwa ini yang di tengah, kalau nggak diisi dengan firman Tuhan, nggak diisi dengan pengenalan akan Tuhan, maka dia akan cenderung ke tubuh. Betul? Tapi kalau jiwa ini diisi dengan pengenalan akan Tuhan, dia akan cenderung ke roh. Karena roh adalah penurut, tetapi tubuh itu, daging itu lemah. Jiwa di tengah-tengah. Tergantung kita ngisi jiwa kita. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita ucapkan, apa yang kita rasakan, tergantung kita. Wadahnya Bapak Ibu sendiri. Betul kira-kira? Makin banyak engkau dengar firman Tuhan, rohmu makin kuat di dalam Tuhan. Karena jiwanya ketarik ke sini. Tapi makin engkau banyak dengar-dengar hal-hal yang gak benar, engkau mengucap hal yang gak benar, melakukan hal yang gak benar, maka jiwa ini akan tertarik ke daging. Makanya engkau melakukan dosa di situ dan lain-lain. Karena jiwamu tidak diisi dengan kebenaran Tuhan. Janji Allah dan berjalan dalam kebenaran Tuhan. Ayat ini dikatakan lagi, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan janji yang berharga dan sangat besar. Jalan yang mana Pak? Jalan kuasa ilahi tadi. Anugerah Allah tadi. Yang sudah diberikan kepada kita melalui janji-janjinya. Janjinya ada 4 tadi. Janji keselamatan, sama-sama katakan janji keselamatan. Ini sudah tersedia di dalam Tuhan Yesus Kristus, amin. Yang kedua, janji pengampunan. Kalau saya nyatat puji Tuhan enggak apa-apa, dihafal aja ya. Janji pengampunan, ini juga sudah tersedia di dalam Tuhan Yesus Kristus, amin. Yang ketiga adalah janji kehadiran Roh Kudus. Amin. Yang keempat, janji kehidupan kekal setelah kematian. Semua sudah kita terima. Tadi yang kehidupan kekal tadi bagaikan apa tadi? Kwitansi mobil tadi. Nanti kalau sudah datang waktunya, mobilnya datang. Kalau sudah datang waktunya kita mati, hidup kekal. Makanya kematian bagi orang Kristen bukan hal yang menakutkan. Karena setelah kematian ada kehidupan bersama dengan Sang Pencipta selama-lamanya. Itu kerennya kita Bapak Ibu. Ada kalimat lagi di situ dikatakan, supaya olehnya kita beroleh mengambil bagian kodrat ilahi. Dengan kuasa ilahi, pengenalan kita lebih dalam tentang Allah dan janji-janjinya, maka kita dapat mengambil bagian kodrat ilahi.
Apa Pak yang dimaksud kodrat ilahi? Saya ambil saja satu, yaitu kelahiran baru. Kemarin ada yang dibaptis, dia lahir baru. Dia berkata, kapan lahir baru? Dia akan menyebutkan. Minggu lalu tanggal berapa ya? 23 ya? 23 Februari, Mbak sama kemarin Nurul. Saya dibaptis, saya terima Tuhan, saya lahir baru. Bapak Ibu, kapan dibaptis? Tahun 1980 Pak, saya terakhir lahir baru. Oh enggak seperti itu. Lahir baru itu artinya menerima Allah dan mengkonfirmasi Allah dengan seluruh kebenarannya, dimasukkan jadi satu dengan tubuh kita yang membawa transformasi kepada kita sehingga kita serupa dalam kekudusan Tuhan. Jadi lahir baru ini bukan hanya masalah kapan dibaptis, tetapi lahir baru ini setiap hari ada perubahan. Saya mengambil Allah, saya menerima Allah, saya dengan sadar membaca firman Tuhan dan memasukkannya jadi satu dengan tubuh saya, dan firman yang saya dengar, pengenalan saya yang saya terjadi dengan Tuhan, ini mentransformasi hidup saya sehingga saya pelan-pelan serupa dengan gambar Allah di dalam kekudusannya. Makanya kita tahu sekarang kalau ada orang yang gak pernah berubah, dia lupa bahwa harus ada pertobatan setiap hari dan mengafirmasi firman dan kebenaran Tuhan dalam tubuhnya. Saya katakan bulan lalu, banyak sekali saya katakan, yang hanya bisa merubah orang hanya firman, enggak ada lain. Percaya sama saya, mau sekolah tinggi apapun, enggak bisa ngerubah. Saya melihat teman-teman saya yang belum saya ketemu offline, saya mendengar saat mereka kuliah, aduh Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya berpikir pendidikan tinggi sekalipun belum tentu merubah seseorang. Betul? Yang merubah seseorang hanya firman Tuhan. Jadi kalau kita sudah berkata saya sudah lahir baru, artinya kita akan terus hidup dalam kekudusan Allah yang membawa perubahan dalam kehidupan kita. Amin. Kita hidup dalam kekudusan Allah yang kita sadar bahwa janji itu, bahwa kebenaran itu akan kita bawa terus kemanapun kita pergi, dan itu memancarkan kebenaran Tuhan dan membawa perubahan dalam hidup kita. Jadi hidup yang cemar, hidup yang berantakan, hidup yang seenaknya sendiri mulai dibenarkan dalam kerangka kebenaran Allah melalui firman-Nya. Pak, orang itu rusak, tolong Pak Riko dandani, saya bukan montir. Kalau dia mau didandani, dia harus banyak dengar dan baca firman Tuhan. Setelah itu dia harus memasukkan firman Tuhan itu menjadi satu dengan bagiannya. Memang Alkitab ini di luar kita, bukan artinya Alkitab terus dikobong, terus diminum Bapak Ibu, bukan. Atau lagi dimakan. Tapi firman Tuhan yang kita baca, kita jadikan satu dengan hidup kita, dan kebenaran ini akan merubah kehidupan kita, sehingga setiap perjalanan kita berjalan dalam kebenaran Tuhan. Bukan hanya bertransformasi, tapi kita juga bertumbuh. Bukan hanya berubah, tapi kita juga bertumbuh. Artinya kita nggak stuck di situ. Setelah dibaptis, sudah selesai, kelam-kelom. Yang penting aku wis Kristen. Wis mangan babi kok wisan, temenan Kristen ini. Jadi kepingin Bapak Ibu. Viko kepingin? Mas Jerry juga kayaknya ini. Sampai mana tadi ya? Oke. Jadi setelah transformasi kita nggak stuck di situ, tetapi kita harus bertumbuh. Baik berubah maupun bertumbuh, ini hanya bisa terjadi sekali lagi kalau kita rajin baca Alkitab dan merenungkannya siang dan malam. Nggak usah banyak-banyak baca pasal, lupa pasti. LAI sudah bantu kita per pasal, satu pasal. Kita kan belajar baca satu pasal. Kemarin pasal berapa dari kitab apa Bapak Ibu? Pasal yang ceritanya apa Bapak Ibu? Sri Tek Tutup.
Ceritanya apa? Hah? Musa. Musa sudah besar apa masih kecil? Musa masih bayi. Hah? Pasal 2. Pasal 2 betul ya? Belum pasal 3, kecepatan istri saya kayaknya. Hari ini dirapel lah BDE Bapak Ibu. Luar biasa. Pasal 2. Ceritanya ada bidan-bidan Ibrani yang seharusnya membunuh anak-anak laki-laki tetapi mereka takut akan Tuhan. Terus ada kata yang saya nggak sempat tulis di artinya itu. Maka anak itu kelihatan cantik mukanya. Padahal Musa laki jangan bencong dari iki. Nah, bukan. Itu nanti aja Bapak Ibu pengajarannya. Coba direnungkan satu pasal, direnungkan kembali siang, direnungkan kembali malam. Harusnya hari ini ada lagi, tetapi saya kasih firman Tuhan supaya Bapak Ibu merenungkan. Kita hanya bisa dikuduskan, hidup dalam terus kebenaran Tuhan, lahir baru terus setiap hari, hanya melalui firman Tuhan. Karena Yohanes berkata 1, 2, 3, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Enggak ada lagi kebenaran. Bukan tafsiran kebenaran, tapi firman Tuhan. Bukan perkataan saya nih, kebenaran bukan. Tapi firman Tuhan yang Ibu Bapak Ibu baca, dari ayat ke ayat, dari pasal ke pasal, itulah kebenaran yang membawa perubahan dalam hidup kita. No debat bagi saya, kalau ada orang gak berubah, fix dia gak baca firman Tuhan, atau dia baca hanya sebagai sebuah informasi tanpa menjadi transformasi. Tapi gak lagi transformasi sekarang, harus bertumbuh, terus bertumbuh akan pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu suka gak kalau anaknya kecil gitu saja, umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu. Felix kan kecil ya, Felix ya. Felix lagi lucu-lucunya. Apakah Bapak Ibu senang kalau Felix selama 10 tahun kayak gitu Bapak Ibu? Nah kira-kira senang? Kacau pikiran kita. Felix, ojo gede-gede Felix ya. Oh niki lucu, menik-menik. Ya wis sampe ini ae wis. Kira-kira gitu. Aneh, betul? Ada sesuatu, sama dengan kita. Kalau kita nggak bertumbuh, Tuhan ngomongnya gini, lucu hari ini, mulai biyen yang ngono-ngono iku. Ngerti ya maksud saya ya? Tapi kalau kita ada perubahan dan atau pertumbuhan, Tuhan disenangkan atas hidup kita. Kalimat selanjutnya adalah luput dari nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ini artinya apa? Menekankan panggilan bagi orang percaya untuk menjauhkan diri dari keinginan-keinginan dunia yang dapat merusak hidup yang sesuai kodrat ilahi yang sudah dianugerahkan. Dengan sadar menjauhkan diri. Memang kita dikuasai oleh Roh Kudus hidup kita, betul? Kita pasrahkan hidup kita kepada Roh Kudus, betul? Kepada Tuhan, betul? Tapi ada bagian-bagian yang harus kita lakukan secara sadar. Ada barangnya orang nganggur, Bapak Ibu gimana? Ringkes saya. Loh itu sadar. Roh Kudus tolong ya Roh Kudus, tahan tanganku untuk nggak ngambil itu. Roh Kudus digitukan Bapak Ibu. Roh Kudus kelihatan ada musuh, orang yang pernah menyakiti kita. Roh Kudus tolong supaya aku gak ngilokno DE. Terus kita ngilokno nyelatu DE. Roh Kudus sih gak jaga hidupku. Roh Kudus sih gak kendalikan aku. Ada bagian-bagian yang harus kita lakukan dengan sadar. Kita menjauhkan diri dari keinginan duniawi yang merusak kita. Ingat tadi gambar tadi, tubuh, jiwa, dan roh. Wadah kita mau isi dengan apa, itu menentukan arah jiwa kita. Betul? Kalau engkau terus duniawi, terus cari uang, terus berkata kurang, kemanapun kau pergi, uang. Betul? Ke gereja, uang. Saya kemarin cerita dengan banyak orang ini, karena saya lagi neliti, jadi cerita kemana-mana. Kita itu harus mengakui dosa kita. Harus jujur mengakui dosa dan kesalahan kita. Tapi di gereja ini sudah nggak pakai kata-kata itu, tapi tetap harus mengakui dosa kesalahan kita.
Bapak Ibu yang persembahan kolekte, nah wis ah. Lek uangnya 50.000 disusuk nopo enggak? Menengai, wis kasih dijawab. Karena saya tahu di situ. Sik mampir Indomaret tuku permen. Apa duit saya ketewu. Dipecah no, kalau bisa kita 5.000. Permen nih 15.000. Pun enggak kurang ajar. Ngerti maksud saya? Antara permen sama persembahan, gedean mana kira-kira? Permen. Antara cilok sama persembahan, gedean mana kira-kira? Cilok. Saya itu ngakak. Maaf ya anak-anak muda di tempat ini, saya kan nggak tahu persembahan kalian berapa, betul ya kira-kira ya. Saya nggak tahu, nggak pernah lihat, dikunyel-kunyel apa enggak saya nggak tahu. Tapi kemarin ada koordinator wilayah Surabaya ngomong sama saya, iya Pak Riko, bener Pak. Anaknya yang datang ibadah 500 Pak, persembahan gak sampai 700 Pak, tak hitung langsung. 700.000 dibagi 500. Ya Allah, gak sampai 2.000 Bapak Ibu. Sebentar. Setelah itu Pak, anak-anak ini pergi ke mie gacoan bareng-bareng Pak. Saya langsung mikir, antara kolektor dan mie gacoan itu larangan di. Oh, Tuhan memberkati, Tuhan baik. Waduh, preketek bagi saya. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Engkau persembahan, ngomel-ngomel. TikTok bakso 10.000. Persembahannya 2.000. Ini bukan masalah persembahan, bukan. Tetapi jiwamu kemana? Engkau bawa jiwa ini kemana? Kalau engkau bawa jiwa ini ke dunia, terus dunia. Masalah terus di sini. Pasti timbul masalah. Keluarga masalah, pekerjaan masalah. Dalam pelayanan pun kau akan bermasalah. Terus bermasalah, saya pastikan. Karena dunia kedagingan itu menghancurkan. Tapi kalau engkau bawa jiwamu ke roh, maka akan dibenarkan di dalam Tuhan. Pasti. Jadi, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, ini sudah ya? Belum? Melalui janjinya, yang tadi keselamatan, apalagi pengampunan dosa, terus kehadiran Roh Kudus dan kehidupan kekal, kita dipanggil. Ingat ini, melalui keselamatan, sama-sama katakan keselamatan, melalui pengampunan dosa, melalui kehadiran Roh Kudus, melalui kehidupan kekal, ini adalah janji Allah, kita dipanggil untuk mengambil bagian dari kodrat ilahi dan mulai melepaskan diri dari nafsu dunia. Kenapa Pak, saya nggak boleh mengkonsumsi ini? Bukan karena dilarang, bukan. Tapi karena engkau tahu, saya sudah diselamatkan, saya sudah diampuni dosanya, dan Roh Kudus ada dalam saya, dan saya sudah menerima kehidupan kekal. Saya lepaskan pelan-pelan duniawi ini. Amin. Reasonnya jelas, highest intentionnya jelas. Tingkat tertinggi dari alasan kita jelas. Kenapa Bapak bisa berubah? Kenapa Ibu bisa berubah? Apakah disuruh? Bukan. Tapi karena saya sudah menerima keselamatan. Amin. Karena saya sudah menerima pengampunan. Amin. Karena ada Roh Kudus tinggal dalam saya. Amin. Dan karena saya sudah menerima kehidupan kekal. Jadi kita orang percaya itu diajak, sama-sama katakan diajak. Untuk menjauhkan diri pelan-pelan dari daging keduniawian. Keduniawian yang merusak. Karena ada banyak daging yang gak merusak. Contoh makan. Kalau Bapak Ibu menjauhkan diri nggak makan, mati lama-lama Bapak Ibu. Aku nggak makan, katanya Pak, aku kedagingan. Bukan itu, keduniawian yang merusak kodrat ilahi yang ada dalam kita ini. Bahaya. Jangan sampai spirit kita, soul kita, jiwa kita terlalu dikuasai dengan hal yang bukan kebenaran. Ya, karena melalui pengenalan akan Allah dan janjinya kita dimampukan untuk menjauhi hawa nafsu duniawi. Dan menjalani hidup yang mencerminkan karakter ilahi. Jadi janji Allah tadi, 4 tadi, apa tadi? Keselamatan, pengampunan dosa, kehadiran Roh Kudus, dan kehidupan kekal, ini membawa kita untuk terus berjalan dalam kebenaran Tuhan. Amin. No reason lagi. Nggak ada alasan lagi. Sudah ini aja. Kita baca ini sama-sama, ayat terakhir. Pemain musik bisa masuk. 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu,
marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Sekarang kalau kita baca ayat ini kita sudah mengerti, amin. Saya enggak memerintah lagi, saya enggak menghardik lagi diri saya ataupun Bapak Ibu untuk keluar dari jalur duniawi yang merusak kita. Tapi Bapak Ibu sadar, aku seperti ini karena aku sudah memiliki janji Tuhan. 4 janji itu sudah ada dalam hidup kita. Sehingga dari keempat janji ini kita dengan sadar berjalan dalam kebenaran Tuhan. Saya tahu ini proses, kita butuh waktu, tapi setidaknya hari ini kita sadar sama-sama. Firman Tuhan yang kita dengar, yang kita resapi, pasti mengubahkan kehidupan kita. Bapak Ibu belajar sesuatu hari ini, amin. Saya rindu firman Tuhan memberkati kita semua. Mari bangkit berdiri.